Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati, khususnya Pak Ikhwani selaku sebagai dosen pengajar saya di mata kuliah pemrograman visual. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir semester di mana disuruh untuk membuat sebuah program dalam Visual Studio ya, dengan bahasa Visual Basic Nets ya, di mana di dalamnya harus mengandung yang pertama program dapat membaca file. Yang kedua, terdapat percabangan di dalam program. Yang ketiga, terdapat perulangan di dalam program. Yang keempat, terdapat prosedur di dalam program. Nah, untuk kali ini, nanti saya akan membuat program ya, di mana program tersebut itu untuk membaca file teks ya, yang berisi daftar nama dan usia, di mana di sini saya contohkan untuk menampilkan siapa saja yang berusia di atas 20 tahun saja ya. Untuk yang di bawah 20 tahun nanti tidak baca di program ini. Nah, mengenai penjelasan kriteria programnya, di mana yang pertama yaitu membaca file, di mana program yang saya buat ini akan membaca file teks atau .txt ya, yang berisi data, nama, dan usia. Yang kedua, percabangan. Percabangannya, program ini nanti akan memeriksa usia dan memutuskan apakah akan menampilkan nama tersebut. Kemudian yang ketiga perulangan nih. Perulangannya program akan membaca setiap baris dari dalam file ya menggunakan perulangan. Nah, untuk prosedurnya nanti akan program menggunakan prosedur untuk menampilkan data yang memenuhi kriterianya gitu ya. Langsung saja ke pembahasan tugasnya di mana yang pertama ini merupakan tampilan awal ya dari from visual desainnya di mana di sini langkah awal yang saya lakukan yaitu pertama ke menu toolbox ya, ke menu toolbox sini atau bisa kalian cari di view, kemudian toolbox. Nah, ini bisa. Kemudian di sini ketik label. Nah, ketik label. Label di sini digunakan untuk menampilkan data yang akan kita buat. Seperti contoh di sini yaitu klik tombol untuk memilih data. Nah, untuk menampilkannya cukup pilih aja di sini label ya, label. Kemudian klik, kemudian pindah ke form design. Lalu klik di sembarang tempat. Nah, di sini kita bisa bisa ubah namanya. Kalau seperti yang saya contohkan di sini, klik tombol untuk memilih data file data. Nah, di sini ada properties, lalu kita bisa ubah di sini di sebelah ini teks label ini. Nah, kita bisa ubah di sini, misal klik tombol untuk memilih file data. Nah, seperti ini. Untuk mengubah fontnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini di font for colornya di sini bisa diubah juga. Karena sudah saya buat di sini, ini saya hapus ya. Nah, langkah selanjutnya ke menu toolbox lagi, kemudian di sini pilih opsi button. Nah, untuk button ini digunakan untuk menampilkan sebuah tombol untuk akan kita gunakan nanti di dalamnya untuk proses pemrogramannya. Di mana nanti tombol tersebut akan kita gunakan untuk apa gitu ya. Kalau di sini saya gunakan untuk membaca sebuah file, di mana di sini untuk tombol buttonnya, cara memunculkannya sama kayak kayak seperti tadi label ya, tinggal klik buttonnya, kemudian pilih di form desainnya, lalu klik sembarang tempat ya, seperti ini. Nah, di sini kita ubah nih buttonnya di properties ya, lalu di desain. Nah, desainnya ini saya ubah di BTN, ya, BTN baca hasil. Nah, setelah itu ke atas, lalu di teksnya ini saya akan beri nama baca file. Nah, seperti ini ya. Nah, karena udah saya buat nih, karena udah saya buat, lalu kita nggak usah butuhin lagi ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk jadi contohnya, di mana di sini desainnya
saya kasih nama yaitu btn baca file, lalu di teksnya ini saya kasih nama baca file sama kayak tadi ya. Lalu setelah itu klik di toolbox lagi ya, lalu cari di sini eh, listbox. Nah, di sini ya listbox. Nah, listbox ini digunakan untuk menampilkan sebuah data ya yang akan kita tampilkan nanti di ini baca file. Nah, jadi nanti programnya itu saya tuh akan memasukkan sebuah file ya berupa TXT ya, file TXT. Nah, nanti di situ dia akan pengguna tuh akan memasukkan file TXT itu di baca file ini. Nah, ketika pengguna mengeklik baca file, nah dia disuruh untuk mengupload sebuah file TXT. Nah, file TXT itu nanti saya akan membuat programnya tuh akan membaca sebuah nama dan usia di atas 20 tahun. Nah, nanti hasilnya akan muncul di list hasilnya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk memunculkannya sama kayak tadi ya, tinggal klik aja di sini lalu ke form design. Klik sembarang tempat, lalu kita bisa atur nih eh, panjang lebarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini cukup dengan desainnya aja nih yang saya ubah nih. Di mana di sini desainnya saya ubahnya yaitu LST hasil. Nah, seperti ini. Karena udah saya buat, nanti ini nggak saya perlukan lagi ya. Nggak perlukan lagi di sini. Saya hapus. Nah, nah untuk selanjutnya, klik ke menu toolbox lagi untuk mencari tombol open file dialog nih. Open file dialog ini. Nah, open file dialog ini digunakan untuk em, membaca atau menampilkan ya sebuah file ini hasil list box tadi, di mana open file ini digunakan untuk eh, memunculkan nih file yang ada di perangkat kita yang akan kita masukkan nanti. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak ada open file dialog, kita nggak bisa nih masukkan file berupa TXT untuk membaca sebuah program nanti. Seperti itu ya. Nah, di open dialog ini, saya nggak akan mengubah desain atau apapun ya. Cukup dengan tambahkan di bawah sini ya. Nah, selanjutnya kita ke menu ini, menu programnya di sini ya. Nah, untuk memunculkan menu program ini, dapat saya silang terlebih dahulu ya. Nah, untuk memunculkan eh, file atau kode program tadi, cukup di klik di ini ya, di form properties desainnya, di form satu ini, lalu klik kanan, kemudian view codes, atau bisa dengan shortcut F7 untuk memunculkannya. Nah, tinggal klik aja di sini. Nah, nanti dia akan muncul nih program yang akan kita buat di sini. Nah, langkah awal yang saya lakukan di sini, program yang saya lakukan yaitu saya ketik nih import sistem I/O. Nah, import sistem I/O ini digunakan untuk mengimpor namespace ya, yang berupa sistem I/O yang berisi kelas atau metode untuk bekerja nanti dengan file dan direktori seperti membaca, menulis, menyimpan file. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membaca isi file ya, dengan tidak bisa dengan tanpa membaca sebuah baris gitu ya. Nah, selanjutnya di sini eh, pilih nih private sub btn baca file klik. Nah, ini apa sih? Nah, ini tuh untuk membuat program di sebuah perintah atau tombol yang atau toolbox yang sudah kita desain tadi. Nah, di sini kan btn baca file, artinya kita akan membuat program di ini di file btn baca file ini. Ini yang mana? Yaitu di form design ini baca file yang sudah kita buat kan tadi kita buatnya kan kita kita kasih nama ya btn baca file. Nah, di tombol ini nanti saya buat programnya tuh seperti ini. Nah, untuk penjelasan program yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama kita saya buat yaitu if open file dialog satu show dialogs sama dengan ini ya dan seterusnya. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk eh, tadi menampilkan jendela open file dialog.
dan mengecek apakah pengguna menekan tombol OK atau cancel. Nah, gunanya itu hanya lanjutan eksekusi jika pengguna benar-benar memilih file. Jika tidak, kode if tadi tidak dijalankan seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini saya ketik nih dim file patch add string sama dengan open file dialog 1 titik file name. Nah, di sini gunanya fungsinya yaitu untuk menyimpan jalur lengkap file yang dipilih oleh pengguna ke dalam variabel file patch. Gunanya yaitu memungkinkan program tahu lokasi file yang akan dibaca gitu ya. Selanjutnya di sini ketik lagi nih dim length as string sama dengan file read as a length tanda kurung buka file patch tanda kurung tutup ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membaca semua baris nanti dari file teks yang dipilih dan menyimpannya ke dalam array string atau len. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengubah isi file dari baris ke baris menjadi data yang bisa diolah oleh program. Selanjutnya di sini saya ketik lst hasil nih. Nah, ini lst hasil di kolom list box tadi yang sudah kita namai dengan lst hasil, item clear, kurung buka, kurung tutup. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengosongkan semua item yang ada di list box sebelum menampilkan data baru, gitu ya. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah ya, apabila ada data yang tertumpuk saat membuka file berikutnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan nih memanggil prosedur untuk menampilkan sebuah data, di mana di mana kita akan menampilkan sebuah data yaitu tampilan orang dewasa ya. Ini artinya tuh untuk memanggil prosedur atau tampilan orang dewasa dengan parameter len, di mana untuk memisahkan logika pemrosesan nanti ke dalam fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya di sini tambahkan catch exception, kemudian ditambahkan dengan message box so terjadi kesalahan saat membaca file dan X message. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau tadi catch exception itu untuk eh, menangkap ya kesalahan error yang terjadi saat membaca file seperti file tidak ditemukan, file sedang digunakan oleh perangkat aplikasi lain atau format file yang rusak. Gunanya untuk mencegah apabila ada error nih dan membaca pesan yang ramah pada pengguna. Nah, selanjutnya tadi kan ada ini message box show. Nah, di mana ketika ada program yang error, dia akan menampilkan pesan terjadi kesalahan saat membaca file. Nah, di program yang kedua di sini kita tinggal memanggil data yang sudah kita panggil tadi prosedurnya di sini ya. Tampilkan orang dewasa sini. Nah, ini nanti kita buat program lagi nih, di mana for each line as string in data, dim parts kurung buka kurung tutup as string sama dengan line split. Nah, ini artinya apa? Artinya untuk melakukan iterasi ya atau perulangan untuk setiap baris dalam array data yaitu tiap baris file. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memproses ya baris ya demi baris secara individual. Nah, untuk dim parts string tadi gunanya untuk membelah satu baris menjadi dua bagian berdasarkan koma. Contohnya kalau misalkan ada nama Andi atau Ferry ya saya, koma 25. Nah, nanti dia akan dipecah menjadi dua nih berdasarkan koma, di mana Andi dipisah, 25-nya juga dipisah. Nah, gunanya untuk menampilkan nanti di list box yang sudah kita buat. Untuk yang selanjutnya di sini saya tambahkan impart length sama dengan 2 den. Dim nama string sama dengan parts 0.stream. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengecek apakah baris file memiliki tepat dua bagian. Jika tidak, formatnya salah. Nah, untuk if tadi, if usia. Nah, di sini kan kita tambahkan nih, if integer, di mana kita gunakan fungsi integer di sini, if usia lebih dari 20. Artinya di sini kita akan memeriksa apakah usia lebih dari 20 tahun. Nah, kemudian di sini kita tambahkan nih list hasil, yaitu nama, kemudian usia. Nah, ini artinya ketika program kita memeriksa nih apakah usia lebih besar dari 20 tahun, dia akan menambahkan data hasil filter ke dalam list box yang berupa usia dan nama.
Nah, jika tidak, jika programnya membaca usianya tidak berupa angka, maka dia akan menampilkan pesan error di sini. Nah, kan di sini saya tambahkan yaitu data usia tidak valid jika usianya tidak dapat dibaca dengan angka. Contohnya, misal Andi 2, tapi bukan angka, tapi kata, yaitu 2. Nah, itu nggak bisa dibaca. Nanti dia akan ditampilkan data usia tidak valid, gitu ya. Untuk selanjutnya, jika menampilkan pesan kesalahan baris tidak memiliki dua bagian, maka dia akan menampilkan format data salah pada baris nih. Nah, di sini saya tambahkan juga di sini untuk membaca barisnya, di mana untuk menjaga-jaga agar data kita rapi ya di sini. Nah, untuk contohnya di sini, untuk contohnya coba kita run dulu di sini ya. Coba kita run dulu di sini. Nah, bisa ya. Nah, untuk mengeceknya apakah program kita berhasil apa enggak, coba kita sesuai ini dengan mengklik tombol untuk memilih data ini, baca file yang sudah kita buat. Kan kita tadi buat ya, baca file ini nanti akan mengarahkan ke file yang akan kita upload di sini untuk dibaca di program kita. Nah, untuk menampilkan file ini dibutuhkan open file dialog tadi. Kalau nggak ada file dialog ini, dia akan tidak kita tidak akan bisa menginput atau mengimpor file txt-nya nanti. Coba kita klik ya di sini. Nah, seperti contoh, di sini saya akan menggunakan contoh ya, yang sudah saya buat tadi, di mana contoh ini, tadi saya buat di Notepad nih, di Notepad ya, di Notepad. Nah, ini nih, contoh ini. Di mana di contoh ini, tadi saya buat ya, contoh Andi 25, Rudi, 19, Citra, 30, dan seterusnya. Nah, program kita kan dia cuman membacanya siapa saja yang umurnya di atas 20 tahun, maka yang di bawah 20 tahun dia tidak terbaca nanti. Otomatis ketika kita upload di sini, ketika kita upload ya contoh ini, maka dia akan membaca cuman di atas 20 tahun aja. Nah, benar ya. Di sini tidak ada usia yang di atas 20 tahun, di bawah 20 tahun, sorry ya. Dia cuma membaca file txt yang berisi nama dan usia yang di atas 20 tahun. Nah, seperti itu ya. Cukup segitu saja presentasi tentang program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.